Oke, sahabatku, assalamualaikum semuanya di mana saja berada. Selamat datang di channel kami di sini. Nah, sekarang kita akan berbagi secara jujur ya terkait kekurangan dan kelebihan dari Google AdSense sama AD Estera yang saya alami selama ini tentunya. Perbedaan yang sangat signifikan. Kemarin sudah kita bahas terkait perbedaan. Sekarang lebih kekurangan dan kelebihannya dari kedua publisher ini. Mana sih yang paling empuk, teman-teman ya? Dan sesuai dengan kondisi sekarang. Karena siapa tahu pada zaman dulu aturannya beda. Misalkan contoh juga AdSense ya. Beda, nggak bisa disamain dengan cara kita bermain di tahun lalu. Kalau kita main sekarang itu tidak akan worth it. Ya, nah sehingga di sini kita perlu mengetahui update terbaru kekurangan dari AD Estera sama AdSense ini. Oke, pertama kita bahas dari kelebihan dulu ya. Kelebihan dulu. Nah, teman-teman, kita fokus di AdSense. Kelebihan di AdSense-nya, satu, itu kelebihannya teman-teman, kita bisa mendapatkan iklan yang sangat responsif. Ya, artinya apa? Tampilan iklannya yang di dalam blog kita itu jauh lebih bersahabat. Dia lebih bersahabat sama artikelnya. Artinya dia menyesuaikan apa yang kita bahas pada artikel itu yang akan ditampilkan sama pihak Google AdSense ini. Nah, kemudian kelebihan yang kedua adalah teman-teman, karena itu produknya Google, jadi penghasilannya itu sebenarnya jauh lebih besar. Kalau kita memang membahas terkait tiga saja. Pertama, kalau kita membahas yaitu adalah otomotif, teman-teman ya. Kalau bahas otomotif itu empuk sekali. Kalau bahas keuangan atau finansial, dan kalau bahas tentang apa namanya, tentang otomotif, keuangan, dan yang terakhir itu tentang apa namanya yang pinjol-pinjol teman ya, atau disebut dengan kripto. Nah, kalau teman-teman bahas yang tiga ini, maka empuk Anda bermain di Google AdSense ini. Ya, karena dia sinkron dan CPC-nya besar. Ini kelebihan daripada Google AdSense ini. Yang ketiga teman-teman, ini sebagai pengalaman saya pribadi aja ya. Jadi Google AdSense ini kita bisa cairnya itu ya, kalau Google AdSense itu kita bisa cairnya setiap tanggal 21 sampai tanggal 24. Ya, itu kita bisa cair sebulan sekali. Ya, dan ambang batasnya $100. Kalau belum ini kan belum $100 nih. Ya, ini kan masih 900.000 teman-teman ya. Jadi tidak akan cair dia sebelum dia $100. Ya, sampai kiamat begini aja saldonya. Jadi sampai kiamat begini sebelum dia $100 teman-teman. Itu adalah kelebihan daripada Google AdSense ini. Nah, yang keempat silakan teman-teman tambahin sendiri ya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Ini kelebihan dari Google AdSense. Kemudian sekarang kita sebut kelebihan dari AD Estera teman-teman ya. Oke, AD Estera ini saya baru daftar sekitar 2 bulan, tapi saya fokus bermainnya itu 1 bulan. Ya, saya fokus 1 bulan. Ini hasil dari earning main blog doang. Jadi tidak ada dari referral ya. Ini belum ada dari referral nih. Tidak ada referral, tidak ada dari fight juga. Ini earning dari pengunjung blog. Kelebihannya adalah teman-teman, kita dibayar di sini per views. Ya, ingat ya, kita dibayar di sini per views. Dari Ada Estera ini, saya coba perbesar ya. Kita dibayar di sini per views, dan untuk add website, untuk daftar blog kita itu lebih gampang. Hanya 5 menit saja sudah bisa didaftarin, sudah bisa diterima. Seperti video yang sudah saya buatin di awal teman-teman, di part 1 itu silahkan dicek ya. Cara daftarnya di situ lengkap saya buatin. Dan pastiin ada daftar lewat link deskripsi video ini sudah saya siapin, link daftar resminya. Biar Anda dapat apa namanya? Dapat bonus ya dari Ada Esteranya. Nah, teman-teman, ini lebih gampang ya. Nah, tinggal kita add maka akan keterima. Kemudian kelebihannya adalah teman-teman, nanti artikelnya itu gampang ya. Artikel itu seperti ini. Saya tunjukin nih. Nah, ini iklannya seperti ini. Kita bisa menyesuaikan, dan iklannya itu tentu berbahasa Inggris ya. Jadi tentu views-nya jauh lebih besar. Jauh lebih besar, dia seperti ini teman-teman. Ya. Jadi keren banget bukan ya? Itu dia Ada Estera ini. Dan kelebihannya teman-teman, kita bisa berbagi link juga, ada referralnya. Ada referralnya yang bisa kita bagiin. Kita bisa dapat komisi 5% setiap ada orang yang menggunakan referral kita. Kalau AdSense kan tidak ada nih referralnya. Nah, kalau yang ini ada referralnya. Itu hebat teman ya. Ada direct link juga.
kita bisa lihat statistiknya juga kelihatan nih. Nah, di sini ada statistiknya, ya. Nah, ekspor di sini ada statistiknya nih. Pada tanggal 23 bulan 6 tuh dapatnya $52, teman-teman ya. Ini revenue-nya ya. Revenue-nya. Jadi $52. Ini kalau dirupiahin, wow. Ini bisa luar biasa, teman ya. Ini kelihatan ya revenue-nya, CPI-nya seperti ini. Ini keren banget. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Dan kita juga bisa menambah payment jauh lebih gampang, lebih simple. Jadi dia menggunakan PayPal, nanti masuk ke PayPal. Karena ini yang punya ini luar negeri ya. Jadi kalau AdSense itu bisa untuk semua negara. Nah, itu kelebihan dari pada Adastera ini. Nah, sekarang kita tambah lagi teman-teman ya. Kelebihannya menurut saya dia lebih besar bayarannya. Buat teman-teman yang mau nambahin silakan ya. Terkait kelebihan dari Adastera ini sesuai dengan pengalaman pribadi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Itu berbicara kelebihan. Sekarang kita berbicara kekurangan. Nah, pertama kita bahas di kekurangan AdSense dulu. Nah, kekurangan pada AdSense ini teman-teman sangat signifikan. Ya, sangat signifikan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi jauh dengan harapan. Pertama teman-teman dari CPC. Kalau Anda teman-teman membahas tentang selain otomotif, keuangan, dan finansial tadi itu, maka CPC-nya di bawah 400. 300 ini sudah besar teman-teman ya menurut saya ya. Ini sudah besar. Jadi banyak teman-teman saya yang CPC bahkan ada yang Rp5, ada yang Rp10 CPC-nya. Ini jeleknya di AdSense ini. Ya. Dan yang mau klik iklan itu jauh sedikit. Sedikit sekali, apalagi sekarang banyak sudah paham ya. Jadi jarang yang mau klik iklan. Kecuali kalau orang belum paham itu mau diklik iklan teman-teman ya. Nah, itu dia jeleknya atau kekurangan daripada Google AdSense ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus menyiapkan di sini sebesar berapa? Sebesar $100. Ya. Artinya apa? Jadi sampai kiamat kalau belum $100 tidak akan cair teman-teman ya. Tidak akan cair daripada uang kita di sini. Contoh ini nih. Ini kan 90 nih. 900 ya. Ini tidak akan cair. Tidak akan pernah cair karena belum $100. Nah, itu dia. Jadi dia akan mengambang di sini. Makanya banyak teman-teman kita yang tidak bisa cair ketika akun AdSense-nya itu disuspend atau ditangguhkan. Ya, ada yang saldonya 1.200.000, sangat nanggung sekali dan itu punah, hangus, tidak bisa dicairin teman-teman ya. Nah, itu dia kekurangan dari AdSense ini. Kemudian yang ketiga, kekurangannya adalah kita sulit daftar sekarang. Sulit sekali kita daftar di tahun 2023-2024 ini. Sangat sulit sekali ya dibandingkan tahun yang lalu. Ya, dan karena banyak pemain yang paid traffic, banyak pemain Google Ads, banyak pemainnya sekarang sehingga aturan dari AdSense ini makin diperketat. Ya, makin diperketat. Itu adalah kekurangan-kekurangan yang saya bisa sampaikan. Silakan teman-teman mungkin ada kekurangan lainnya, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, itu kekurangan dari Google AdSense. Sekarang kita bahas kekurangan dari Adastera ya. Adastera ini kekurangannya itu hanya pada pembayarannya menggunakan PayPal. Ya. Kenapa PayPal? Karena pada pembayaran di PayPal itu, teman-teman ya, tidak bisa kita cairkan langsung atau gunakan belanja. Jadi harus kita transfer dulu ke rekening pribadi atau ke rekening BUMN, dan itu harus menggunakan jasa sehingga kita kena potongan cak. Ya, itu dia. Kemudian berikutnya adalah kekurangannya itu teman-teman. Kita bisa lihat dari sini bahwa dari statistik ini kita kira ini hasil kita ya. Dulu pas saya daftar saya kira ini hasilnya gitu loh. Yang $52.000 ini saya kira ini hasilnya. Ternyata bukan. Ternyata bukan tentunya. Ini adalah revenue. Ya, revenue dari keseluruhan artikel yang kita buat. Ya, revenue untuk Adastera-nya ini. Jadi bersihnya kita dapatin tuh di atas itu teman-teman ya, yang di atas yang tadi itu. Nah, ini yang kita dapatin yang bersihnya. Ya. Ini dari balance-nya gitu, dari earning-nya gitu teman-teman ya. Nah, ini yang kita eksekusi. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah tentu teman-teman di sini ya, apa namanya, iklannya tidak responsif. Jadi iklannya kayak gitu mentah gitu ya. Kalau AdSense kan enak ya. Jadi dia bisa jalan, kadang iklannya begitu. Ya kalau ini enggak. Dia mentah begini. Jadi tidak responsif gitu. Kalaupun kita bahas laptop di sini, jadi tetap artikelnya seperti ini, tidak sinkron dengan artikelnya gitu. Itu kekurangan daripada Adastera ini. Ya. Jadi sahabatku, itulah kekurangannya. Kalau ada pun yang lain silahkan ditambahin di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Dan silahkan buat Anda pastiin daftar. Link
linknya untuk daftar Destera ini di deskripsi video. Ambil juga template blogger yang responsif yang saya gunakan ini, sudah saya siapin di deskripsi video juga. Silakan buat Anda yang mau capek pengen buat blog, silakan langsung aja. Ada jasa pembuatan blog juga saya siapin di deskripsi video. Itu dia, thank you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.